Kami mau meninggikan nama Engkau saat malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian dan kuasa Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Bagi yang mulia, Terima kasih. ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami menyambut Engkau malam hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus, Haleluya, haleluya. tinggal Terima kasih. Haleluya. Dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembarang pujian kami malam hari ini Tuhan. Haleluya, hanya bagi nama Engkau. Hanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini Kau ada bersama dengan kami. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat keajaiban-Mu, buat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah dan pujian kami hanya bagi-Mu. Pengakuan kami hanya bagi nama-Mu. Nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan pujian kami hanya bagi-Mu. Sembah dan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Nama yang berkuasa dalam hidup kami. Nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji Dia.
Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan saja, ku berikan hatiku. Amin. Kami berikan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami datang beribadah kepada Engkau, di saat kami melayani Engkau, bukanlah kemampuan, bukanlah kebolehan kami yang kami tunjukkan di hadapan Engkau, tetapi ketika kami datang kepada Engkau benar-benar kami memberikan yang terbaik. Kami mengagungkan dan meninggikan Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kesempatan yang indah ini, kami boleh ada di rumah-Mu untuk sama-sama kami belajar apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kemauan-Mu dalam hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu dengan hikmat dan urapan Roh Kudus yang daripada Engkau. Suci kuduskan dan layakkan kehidupan hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan firman-Mu di malam hari ini, sehingga firman itu Tuhan boleh bertumbuh, boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih kami lakukan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau malam hari ini ya kembali kita boleh berkumpul bersama-sama untuk kita dapat memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ya kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita ya dalam khotbah di bukit ya. Sudah setahun ya kita belajar tentang khotbah di bukit. Setelah doa 10 malam di tahun yang lalu, kita sudah belajar dalam Injil Matius pasal yang kelima, yang dimulai dari ucapan-ucapan bahagia. Dan kalau sampai malam hari ini kita sudah masuk di poin atau bicara tentang hal pengajaran sesat. Ya terakhir saya sampaikan bulan Maret kalau tidak salah, kemudian ada beberapa tamu yang melayani. Nah, kita kembali melihat tentang pengajaran sesat, ya di mana dalam pemberitaan firman Tuhan atau kita baca di sana ada satu perintah atau satu hal yang disampaikan oleh Tuhan kepada orang-orang, kepada umat-umat pengikut-pengikutnya yang pada saat itu mendengarkan pengajaran firman yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ketika Yesus bicara tentang waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat,
Bukan di sini juga kalau kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan kepada mereka sekaligus bagaimana caranya kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengenal para pengajar-pengajar sesat. Jelas firman Allah katakan, dari buahnya lah, dari apa yang dikerjakan, dari apa yang muncul, dari apa yang dikerjakan oleh pengajar-pengajar itu kita bisa melihat atau kita bisa membedakan benar enggak pengajaran ini sesat atau tidak. Nah, malam hari ini kita akan melihat dalam ayat yang ke-21. Ayat 21 Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Kita baca keseluruhan saja 3 ayat ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, di sana firman Allah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 merupakan satu pernyataan atau perkataan yang keras yang Tuhan tujukan kepada orang-orang yang mengikut dia pada saat itu. Ketika Yesus berbicara tentang pengajar-pengajar sesat, dan sekaligus Yesus katakan bagaimana cara mereka tahu pengajar-pengajar sesat? Dari buah. Ya. Sekalipun mungkin dari mimbar dia berkata hal-hal yang baik, sekalipun dari tempat dia berbicara tentang kebenaran, tapi ketika cara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu bisa dikategorikan adalah orang-orang yang pengajar sesat. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, seringkali kita bicara begini, oh ayat ini, ayat yang ditulis oleh firman Allah, ini khusus ditujukan bagi hamba Tuhan, bagi gembala atau pendeta. Benar apa enggak? Seringkali kita katakan, oh ini hanya untuk orang-orang yang melayani. Karena berpatokan pada ayat 22. Bukankah kami bernubuat? Oh, bernubuat itu hamba Tuhan. Kemudian, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Oh, itu tugasnya pendeta, itu tugasnya gembala. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Nah, seringkali kita bukan terjebak ya. Kita berpikir, oh ayat itu untuk para gembala, untuk para pendeta. Benarkah demikian? Sesungguhnya kalau kita perhatikan, ini bukan hanya ditujukan khusus kepada para gembala, para pendeta. Tapi setiap orang yang melayani Tuhan. Siapakah orang yang melayani Tuhan? Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua adalah pengikut-pengikut Kristus. Firman Allah katakan bukan setiap orang. Firman Allah tidak berkata begini. Bukan pendeta, bukan gembala, bukan hamba Tuhan. Tetapi dia katakan setiap orang. Jadi Bapak Ibu, ayat ini ditujukan kepada kita semua. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ada merupakan satu firman yang keras yang Tuhan tujukan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang pada saat itu berbondong-bondong, yang pada saat itu mendengarkan pengajaran Kristus. Karena ada banyak orang hari-hari ini, oh sudah bisa katakan Tuhan, selamat.
Ada orang katakan, oh saya sudah bisa panggil Tuhan Yesus. Selamat. Kalau seperti itu, semua orang pasti selamat kalau hanya bicara, oh saya panggil Tuhan. Tetapi yang firman Allah tegaskan, bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka, jelas ayat yang ke-21 ini, tetapi orang-orang yang masuk ke dalam ke sorga adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu, bicara tentang ayat 21 ini adalah merupakan satu ayat yang untuk mengajarkan kita, untuk membawa kita bagaimana sih kita bersikap sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan menegur kita pada saat ini. Tuhan menegur pada para pengikut-pengikutnya, bahkan juga ahli Taurat pada saat itu. Karena banyak orang terjebak dalam satu keadaan atau terjebak dalam satu rutinitas. Oh, datang ke gereja yang penting bisa panggil Tuhan. Oh, bisa selamat. Kalau kita berseru kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Setan panggil nama Tuhan. Nah, ketika kita panggil nama Tuhan, ini adalah merupakan satu pengagungan kita. Bukan sekedar panggil Tuhan karena ada perlu. Satu pernyataan yang keras juga yang Tuhan sampaikan, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ya, bicara tentang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, Matius 15 ayat yang ke-8 dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini teguran yang keras. Yesus yang mengajarkan firman Allah, yang mengajarkan tentang aturan-aturan firman Allah. Ayat yang ke-21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena banyak orang yang memanggil Tuhan, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tapi sikap dan cara hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 mengutip dari kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, sama ayatnya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, perhatikan. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ya, percuma, ayat yang ke-9 dalam Injil Matius pasal 15. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ketika Yesus melihat tentang apa yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, mereka beribadah, mereka datang ke bait Allah, tetapi hanya sekedar mereka datang, kalau orang Manado katakan setor muka, ya, setor wajah. Apakah ini yang dimaksudkan kehendak Tuhan? Oh, ke gereja supaya dilihat Pak Gembala, supaya masih aktif. Ke gereja supaya dilihat Pak Gembala, masih hidup. Ya. Karena Bapak Ibu dengan corona yang sudah kita lewati, ternyata banyak sekali orang ketika ketemu. Ya, itu peristiwa terjadi ketika waktu lebaran yang barusan kita meriakan, bukan kita rayakan, kita meriakan. Ketemu dengan beberapa saudara. Cerita. Ada yang kaget, loh bapaknya? Ada yang ngomong gini, bapaknya mana? Oh, bapaknya di belakang. Belakang mana? Di belakang. Loh, belakang mana? Sudah tidak ada. Ya, ternyata banyak hal terjadi. Makanya, ke gereja supaya Pak Gembala masih tahu. Tidak jadi korban COVID gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa percuma mereka beribadah. Artinya orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan,
tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Jelas firman Allah katakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita datang beribadah ke gereja, ataupun di cabang, ataupun di wadah, kita hanya, oh saya ke wadah supaya ketemu dengan teman-teman. Itu tidak salah. Tapi hal utama yang kita ketika kita beribadah adalah kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Bukan setiap orang yang berseru. Banyak orang bisa berseru kepada Tuhan. Semua orang bisa memanggil nama Tuhan. Tetapi kita diperintahkan Tuhan ketika kita memanggil nama Tuhan. Cara kita memanggil Tuhan adalah kita punya pengagungan dan rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada juga ayat yang mengatakan tentang ibadah ini dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21. Ini juga satu teguran yang keras yang disampaikan Tuhan kepada umat-umat Allah. Ya, Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21. Amos pasal yang kelima ayat yang ke-21. Di sini ibadah Israel dibenci Tuhan. Ya. Dikatakan begini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat 22, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Bapak Ibu, ngeri Bapak Ibu. Ketika dalam ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang Israel, ibadah yang mereka lakukan itu hanya sebatas rutinitas, hanya sebatas ritual, hanya sebatas liturgi. Tuhan tegur mereka, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Orang Israel datang ke bait Allah, benar mereka bawa persembahan, benar mereka membawa korban-korban sajian, korban bakaran. Tetapi ternyata ketika mereka mempersembahkan korban, ada motivasi-motivasi yang salah, ada motivasi-motivasi yang tidak benar yang mereka lakukan ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan firman Allah katakan, Tuhan benci. Tuhan katakan, aku tidak suka. Tuhan katakan apa? Aku tidak mau pandang. Tuhan katakan, aku tidak mau dengar. Bapak Ibu, jangan sampai ketika kita datang beribadah, Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa orang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga ataupun menikmati suasana sorga? Karena ketika berseru kepada Tuhan, ketika datang kepada Tuhan, yang dilakukan adalah hanya untuk apa? Hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Yang lebih lagi ada alasan begini, kenapa ke gereja? Daripada di rumah sumpek, mending ke gereja. Hati-hati Bapak Ibu. Kenapa ke gereja? Timbangannya sunyi sepi, mending ke gereja. Kita datang beribadah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kita datang beribadah, satu hal yang kita lakukan adalah kita datang menyembah Dia dengan segenap hati kita. Nah, bicara tentang kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ayat 21 kembali. Matius pasal 7 ayat yang ke-21. Bicara tentang kehendak Tuhan. Dikatakan melainkan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia, melainkan orang, melainkan jemaat yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Mungkin timbul pertanyaan, apa sih kehendak Bapa kita?
Apa kehendak Bapa bagi kita sebagai umat-umat Tuhan? Tentunya kehendak Tuhan banyak dalam depan kita. Dalam Alkitab banyak sekali berbicara tentang apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Roma 12 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, persembahkanlah, ya, Paulus katakan, sebab itu oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat yang ke-1 ayat yang kedua, Paulus menegaskan kepada orang-orang yang ada di Roma, dan ini juga salah satu kehendak Allah, salah satu kehendak yang Tuhan mau kita kerjakan, khususnya dalam kita melayani, khususnya dalam kita beribadah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan hanya hidup, yang kudus, bukan hanya kudus, tetapi yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Standarnya berkenan kepada Allah, bukan berkenan kepada manusia. Standarnya sekali lagi berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dalam Tuhan, ini salah satu kehendak Tuhan. Yesus pun pernah berkata ketika dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu, waktu Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ketika ada di sumur. Ya, dia berbicara banyak dalam Yohanes pasal yang keempat, Bapak Ibu bisa baca kisahnya. Di sana ketika saat itu Yesus berbicara, Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Ya, di sana berbicara banyak bagaimana Yesus meminta air, ya. Kemudian Yesus bertanya dan berbincang dengan perempuan Samaria, pulang ke rumahmu kepada suamimu. Perempuan katakan, oh aku belum punya suami. Nah, ketika Yesus sedang berbicara dengan perempuan Samaria, murid-murid datang. Ya, murid-murid datang, kemudian murid-murid menegur dia, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-23. Ya, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba waktunya sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kehendak Allah dalam hidup kita, persembahkan tubuh, Roma 12 ayat yang ke-1. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kehendak Allah dalam depan kita menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sudah saatnya dan akan tiba, sudah datang sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Yesus mencari pribadi penyembah, bukan bentuk penyembahan kita. Seringkali kita terjebak dengan alunan-alunan yang wah indah, tapi apakah itu yang Tuhan cari? Tidak. Puji Tuhan kalau alunan kita dalam penyembahan itu enak didengar. Tapi yang Tuhan terutamakan sikap hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan cari penyembah-penyembah yang benar, bukan bentuk penyembahan kita. Ada orang yang bisa berkata haleluya, haleluya, puji Tuhan, tapi dengan segenap hati. Tuhan lebih terima daripada dia sudah mulai maaf bicara, kadang-kadang sudah teriak, bahkan satu ruangan ini dari belakang sampai ke depan kedengaran. Apa gunanya kita teriak-teriak kalau sikap hati kita bukan sikap hati yang dikehendaki Bapa. Jadi kehendak Allah dalam depan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ayat yang ke-24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia
harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kehendak Allah. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Dari banyak kehendak Allah. Ya, Tuhan mau kita itu percaya sungguh. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, baca Alkitab di rumah. Bapak Ibu akan temukan ayat-ayat bagaimana Tuhan itu kehendak Tuhan. Ada lagi kehendak Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ini kehendak Tuhan. Baptislah mereka. Oh, itu tugas pendeta. Tidak. Menjalankan amanat agung itu adalah tugas setiap jemaat Tuhan. Amin. Ketika Bapak Gembala dan pelayan-pelayan mengambil tema tentang impact, berdampak. Ini pun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah kita pribadi-pribadi yang berdampak, yang baik bagi lingkungan sekitar. Amin. Jadi Bapak Ibu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang bisa berkata, oh Tuhan memberkati. Di tetangga kami, lingkungan kami selalu memperbiasakan untuk menyampaikan bahasa kami. Jadi kalau ada orang datang, permisi om, ada berkat. Oh ya, terima kasih mbak, Tuhan memberkati. Mereka senang. Bahkan ketika ketemu dengan kami, kemudian kami memberi, mereka katakan apa? Matur nuwun, Tuhan memberkati. Oh puji Tuhan. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan malu ya kalau kita di lingkungan untuk kita pakai pakaian kita. Ini pun salah satu kehendak Tuhan dari perkataan-perkataan berkat. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap orang yang melakukan kehendakku. Jadi siapapun kita, mari. Kalau kita ingin merasakan suasana sorga dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya sekedar kita berseru Tuhan, Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan cari. Lakukan kehendak Tuhan. Ayat 21 ini kalau kita perhatikan sebetulnya Tuhan juga sudah tegas berbicara tentang cara hidup ini di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ya Bapak Ibu, kalau kita mundur pasal yang kelima, Injil Matius. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan bicara tentang jika hidup keagamaanmu ya tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, maka firman Allah katakan mereka pun sama, tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka juga tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Matius 5 yang ke-20. Di sana dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, mari lakukan kehendak Tuhan. Karena merekalah hanya orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Ku berikan hatiku, haleluya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, amin, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, kan jalanmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, berikan hati kita yang terbaik. Bukan hanya sekedar kita berseru kepada Tuhan, Tuhan. Ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan,
tapi mereka tidak melakukan kehendak Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa sih tujuan kita ketika kita hidup di dunia ini? Apa sih motivasi kita ketika kita jadi pengikut Kristus? Saya mau katakan, mari, ketika kita menjadi pengikut Kristus, biar kita memiliki motivasi, yaitu kita mau lakukan kehendak Bapa di surga. Bukan motivasi kita supaya kaya, bukan motivasi kita supaya kita diberkati dengan limpah. Satu hal, lakukan kehendak Tuhan. Karena saya terlalu yakin dan percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, soal-soal materi Tuhan pasti perhatikan kepada kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Haleluya. Oh, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. Haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, oh Tuhan, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Setiap waktu, haleluya, nyatakan jalanku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua untuk bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, haleluya, di setiap waktu, nyatakan jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bekerja Roh Kudus. Firman itu bekerja di dalam hidup kami malam ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
bekerja, Roh Kudus bekerja saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih malam ini Tuhan. Terima kasih untuk teguran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan Engkau. Kamu mau meletakkan kehidupan kami masuk dalam kehendak dan rencana-Mu. Kami tidak mampu Roh Kudus, kami tidak mampu. Kami perlu kuasa Roh Kudus. Untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tinggal di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih. Bekerja Roh Kudus. Terus memeteraikan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Firman itu bergema menjadi rema di dalam hidup kami. Menghasilkan buah yang nyata dari sikap perilaku hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu malam ini Tuhan yang telah memberi hidupnya hadir di dalam bait-Mu untuk kami menikmati sebuah persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Tuhan memberkati Tuhan setiap doa pergumulan kami. Kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang lebih tahu dari segala-galanya Tuhan. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Dan terjadi sesuai rencana dan kehendak. Terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga kami melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kami. Perjalanan pulang umat-umat-Mu dari tempat ini ke rumah masing-masing. Jauh dekat, ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ketiba di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Ucapan syukur terima kasih kami naikkan bagi Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri persekutuan kami malam ini. Kami mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.